Oke, itu lagu orang Batak mainin lagu Jawa. Yang kedua adalah rondo. Rondo itu dialog dalam musik, jadi kita ada di sini berdialog dalam musik. Mau goyang-goyang silahkan. Itu tadi udah ya cantik-cantik, ngelok-elok. Sekarang sedikit main-main agak-agak sangar boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting semuanya happy. Ini rondo atau dialog dalam musik. Aduh, rondo apa ya? Kalau rondo di musik tuh tema yang berulang-ulang. Tapi kalau bahasa lain saya nggak tahu lah. Kalau rodo-rodo londo, nah itu beda. Aku rodo-rodo Jawa, aku wong Batak tapi itu.
Sekali lagi tepuk tangan untuk Marusia Nainggolan dan kawan-kawan. Semoga musik indahnya menambah inspirasi bagi Anda untuk menambah lagi tadi yang 120 sekian plus itu harus tolong ditambahkan lagi ya. Pastinya, makin malam makin nambah juga tentunya harusnya saldonya. Nah, yang satu ini juga pasti tidak kalah untuk dinantikan oleh para hadirin yang ada pada malam hari ini di sini. Ini terkenal, Mas, yang sekarang ini akan tampil terkenal sebagai selalu jadi sosok presiden. Sebetulnya dengan saya itu sama-sama nggak ngerti musiknya, hanya bisa menikmati adik atau saudara yang suruh main. Tapi dia mendapatkan sangat banyak rezeki dari jualan mulut, nyangkem, nyelatu. Ini presiden saya ini, minggu kemarin dia ini jadi presiden saya. Nah di Taman Ismail Marzuki. Baik, kamu siap-siap panggil, saya nyiapin ini demi teman juga. Oh, oke. Jarang-jarang loh ini disiapin. Oke. Kita panggil langsung saja Mas Butet Kartarejasa. Hormat dulu. Pak Presiden silahkan. Pak Tekno, teman-teman selamat malam. Ini sebaiknya saya nyanyi atau ngoceh? Aku nyanyi pulung kelangan sandang pangane. Ya sekarang gini aja, saya sebelumnya pengen sedikit komentar soal ini, acara ini. Soal hutan pendidikan konservasi. Diberi nama Hutan Pendidikan Konservasi Kusnadi Harja Sumantri. Ini pertama-tama, kita semua pasti sepakat. Kalau Pak Kus itu termasuk salah seorang tokoh besar di dunia intelektual dan pendidikan. Sepakatlah? Kalau sepakat tak bubar ke acara ini. Beliau itu jelas, pernah jadi rektor UGM, itu jelas toh. Rektor itu adalah tokoh besar. Nyicil aja Pak Tekno. Bahkan bagi saya Pak Kusnadi Harja Sumantri bukan sekadar tokoh besar, tapi beliau itu memang budayawan, pejuang, pahlawan. Sebagai budayawan, namanya kita tahu sudah diabadikan sebagai pengganti nama Purna Budaya. Pusat Kebudayaan Kusnadi Harja Sumantri. Sekarang ini nama hutan. Ini ironi, asu ini pelecehan. Biasanya di negeri ini yang namanya tokoh, pejuang, pahlawan itu diabadikannya jadi nama jalan. Ya toh? Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sudirman. Menjadi nama-nama jalan protokol. Lah kok ini loh, hutan konservasi. Hutan itu kan konotasinya Tarsan. Panggonan kewan-kewan. Munyuk, macan, serigala, luwak, asu. Konotasi lain, hutan. Apalagi hutannya UGM. Sekitar lembah. Wih, itu kan surganya mahasiswa-mahasiswi UGM mempraktekkan ilmu biologi. Toh. Hutan lembah UGM full kondom itu. Pak Tekno, sampean rektor tak perintahkan meruat lembah itu. Nanggap wayang lakone kodok takon bopo. Aku ketemu kodok di sana. Kodok takon bopo. Kodok lembah UGM ini jenenge kodok bin pulung.
Nek binti ya paling banter kodok binti Ida Gedang. Iki kodok-kodok salah kedaden. Jadi nek kalian itu putra putri UGM, kodok-kodok itu adalah cucu-cucu UGM. Hah? Yudarmi ra ono kuwi. Kuwi alumni jatahe dosen-dosen. Makanya saya itu ndak habis membayangkan bagaimana nama Kusnadi Harjasumantri kok dijadikan nama hutan. Ini ironi, benar-benar ironi. Seorang tokoh besar, pejuang pendidikan malah hanya diabadikan menjadi setara dengan habitat monyet. Pelecehan kepada pepundenku. Tapi sebagai warga Jogja istimewa yang harus selalu berpikir positif, saya akan berpikir positif. Barangkali ini yang memberi nama Hutan Pendidikan Konservasi Kusnadi Harjasumantri ini memang beranggapan hutan adalah tempat yang lebih baik daripada Senayan. Tenang. Bayangkan kalau nama Kusnadi Harjasumantri diabadikan jadi nama tempat di Senayan, pasti itu kan menjadi tempatnya para politisi. Kamongko saat ini habitat monyet jauh lebih baik daripada habitatnya politisi. Nah ini kalau bicara hubungan antara politisi dan monyet, saya jadi ingat guyonannya pelawak-pelawak Jogja. Hewan apa yang biaya perawatannya paling mahal? Pak Rektor tak takon ini ngerti. Hewan apa Pak yang biaya perawatannya paling mahal? Gajah, macan? Salah Pak. Itu jawaban kelas S1 Pak. Ini jawaban profesornya adalah ini Pak. Hewan yang biaya perawatannya paling mahal adalah hewan perwakilan rakyat. Iki ana politisine ra iki. Tapi saya agak tenang, kalau politisinya itu alumni UGM orang nyolongan. Karepe togok. Kalau nama Kusnadi Harjasumantri dijadikan nama jalan, ini juga bisa menimbulkan risiko buruk. Karena biasanya semakin berkembang sebuah jalan akan dipenuhi pedagang kaki lima dan biasanya akan terjadi penggusuran, penertiban, kecuali kalau gubernurnya alumni kehutanan UGM. Pokoknya bengi iki UGM tak lem terus. Bayarnya ya larang. Loh, kan terdengar tidak enak kalau terjadi penggusuran sampai darah tumpah-tumpah oleh Satpol PP di jalan Kusnadi Harjasumantri kan enggak enak, enggak cocok. Itu kurang mencerminkan satu peradaban. Beda kalau di hutan. Ya, kalau di hutan itu kan kita tidak pernah menyebut kejadian penggusuran monyet sebagai kejadian yang tidak berperi kemonyetan, kan enggak ada. Jadi lebih aman, hutan cocok. Maka saya menganggap pemberian nama Hutan Pendidikan Konservasi Kusnadi Harjasumantri itu adalah justru upaya melindungi nama baik Pak Kusnadi. Karena saya ingat semasa beliau jadi rektor UGM, beliau termasuk rektor yang populis. Membela wong cilik dengan mengizinkan pedagang kaki lima jualan di dalam kampus UGM. Juga membela nasib para mahasiswa awet. Mahasiswa yang sinaunya puluhan tahun. Betul tak? Pada masa itulah mahasiswa-mahasiswa sepuh
berkesempatan menjadi sarjana. Jadi kalau ada di antara teman-teman ini yang bisa menjadi sarjana di masa Pak Kus, nyumbangi ojo setitik. Kualat. Kalau bukan karena Pak Kus ya ming dadi kere keleleran kowe su. Pada masa beliau jadi rektor UGM itulah UGM benar-benar menjadi kampusnya wong cilik. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa UGM itu kampusnya rakyat, memihak kepada mereka yang terpinggirkan, termasuk mahasiswa-mahasiswa abadi yang teraniaya itu. Soal biaya pendidikan masa itu, Anda sekalian para alumni pasti merasakan, bisa mengenang betapa murahnya kuliah di UGM. Kalau UGM sekarang, menurut saya biaya pendidikan di UGM sekarang ini tergolong tidak mahal. Melainkan sangat mahal. Pak Tekno itu was maknyes. Pak anakku ora ketompo, Pak ning ketemu. Asu. Kepengen duwe anak sekolah UGM, lulus UGM ora kelakon. Anakku telu ora kelakon kabeh. Arep duwe anak, mosok aku poligami. Ora ono potongan. Apa? Goblok. Justru seharusnya UGM itu memberikan kesempatan yang goblok-goblok jadi pinter. Masa sik dine kesempatan ming sing sugih tok. Asu. Zaman sekarang memang sudah berubah. Saat ini segalanya seperti selalu diukur dengan duit. Masuk perguruan tinggi mikirnya duit. Jadi politisi modalnya harus gede buat kampanye. Itu sebabnya ketika sudah berhasil jadi politisi yang dipikir cuma bagaimana berikhtiar cari balik modal. Asu. Nek kuwi asu permanen, Cuk. Wajar kalau kemarin itu politisi bisaannya cuma memeras direktur BUMN. Nek politisi isane memeras, nek dosen isane meremas. Tapi saya percaya di tengah dunia yang berubah menjadi semakin hedonis dan materialistis seperti sekarang ini, tetap ada nilai-nilai dan moralitas yang tetap teguh dipertahankan oleh UGM, terutama oleh para alumninya. Tak lemeneh iki. Saya yakin para anggota Kagama ini termasuk golongan orang yang masih percaya bahwa kebaikan adalah jalan yang akan menyelamatkan bangsa ini. Maka banyak sekali anggota Kagama yang muncul di permukaan, dikenal masyarakat luas. Pak Rektornya terkenal top, dadi moderatornya SBY, neng ora geblasuk dadi menteri, alhamdulillah. Eta Anggito ndi? Seminggat. Dirjen minggatan. Itu dirjen haji, pokoknya nggon soleh-soleh kuwi UGM. Neng nggon korupsi-korupsi kisruh diisi UGM. Menporan iki kan. Si jenenge Mbak Yuli Mumpuni endi? Hah? Itu Menpora. Menyelamatkan kakak kelas. Ora ya? Adik kelas ya? Tolong ya Mbak ya. Rasa melu-melu. Terus terang aku megah besu kowe ning Cipinang lho.
Gagasan gerakan Kagama Gus Green adalah bukti bahwa para alumni UGM memang berkomitmen untuk mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik. Membangun hutan yang hijau sudah pasti jauh lebih baik ketimbang membangun mall. Buktinya ketika UGM reko-reko mencoba membangun mall, yang main kesandung masalah. Sudahlah. Pesan saya kepada Pak Tekno dan teman-teman juga alumni anggota Kagama, priai UGM itu hakikatnya adalah pendidik, pejuang dan budayawan yang jujur. Makanya nggak usah neko-neko jadi pedagang. Kalau nggak terbiasa menyuap dan ngakali undang-undang, janganlah sok jadi pengusaha. Kuwi jatahe harta timur daya wae. Reko-reko gawe mall. Iya toh? Apa meneh Pak Tekno, pengusaha mall ora pantes. Diarani Cina, Cina gosong. Ya pendidik, pejuang, budayawan. Bagi saya Kagama Gus Green selain wujud aksi konkret juga mengandung makna simbolik. Hutan pendidikan konservasi di Gunung Merapi menjadi simbol bahwa kita memang memerlukan ekosistem yang baik. Merapi kita tahu semua dalam kebudayaan Jawa menjadi satu simbol spiritual. Menjaga ekosistem di lingkungan Merapi berarti menjaga dan merawat kembali wilayah spiritual hidup kita. Merapi pernah identik dengan Mbah Marijan, maha guru bagi alumni UGM, sohib kentalnya Mas Guru Riswando Imawan. Riswando, Jawa, Madura, mosok nganggo A, rumangsane yo kaya Jakarta. Setelah bencana Merapi, kerusakan lingkungan memang terjadi. Kita masih melihat sisa keganasan bencana itu yang menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Banyak rakyat kehilangan rumah dan lahan, rakyat masih menderita oleh bencana. Meski sekarang ini banyak juga orang yang memanfaatkan dampak bencana itu. Kreativitas Jogja, wisata lava. Meski ada pula yang menjadikannya wisata bencana. Bagi sebagian orang bencana dan penderitaan memang terkadang itu terasa eksotis. Bencana menjadi tontonan yang menarik bagi para turis. Saya jadi ingat dulu ketika gempa di Jogja tahun 2006, banyak juga orang yang datang. Niatnya awalnya memberi sumbangan, tapi kenyataannya malah menjadi turis yang nonton kesedihan. Jika dilihatnya korban itu kurang sedih, sumbangannya nggak jadi dimunculkan. Bahkan ada juga yang memberi sumbangan tapi sambil memasang bendera partai. Besaran sumbangan tergantung di mana letak bendera partai berada. Kalau dikibar-kibarkan di runtuhan-runtuhan itu 1 juta. Kalau di depan 2 juta. Partai ASU. Tentu saja para relawan mahasiswa UGM berbeda dengan kader-kader partai itu. Saya ingat banyak mahasiswa UGM yang jadi relawan dan tanpa lelah membantu rakyat yang terkena musibah. Saya merasa ada semangat yang sama dari gerakan Kagama Gus Green ini dengan para relawan mahasiswa UGM yang penuh ketulusan itu. Inilah semangat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus semangat berbagi.
Menggalang dana untuk memberi beasiswa sudah tentu mulia, jauh lebih mulia daripada maling-maling yang berkedok kader partai yang menggalang dana dengan cara merampok brankas negara di badan anggaran. Saya merasa semangat kerakyatan Pak Kusnadi Harjasumantri menjadi inspirasi dari gerakan Kagama Gus Green ini. Menanam pohon berarti menanam harapan, menanam kebaikan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, selamat malam. Tolong ampuni dosa-dosa saya, andaikan ada ungkapan-ungkapan dan kata-kata tidak senonoh dari mulut saya. Yang mengampuni saya langsung saya doakan kelak masuk surga. Terima kasih, selamat malam. Nyuwun ngapura. Terima kasih Ted. Temen SD, SMP, sebangku, tua banget ya. Ayo Mas, kasih. Masa Mas Butet dibilang tua banget? Aku dibilang tua. Siapa yang sebenarnya katarak? Aku ini masih imut. Dan aku selalu menyediakan diri menjadi korbanmu. Baik, kita akan akhiri sama-sama perhelatan acara kita malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua dan kerelaan Anda berbagi. Saya akan undang yang pertama, seluruh performers ya, pengisi acara itu Marusia Nenggolan dan kawan-kawan. Kemudian Kristiawan Wawan, Krisna, Diani, yang tersisa Butet silakan. Pulung dan Putut bantu kami di sini. Duta dan Adam masih ada, silakan. Kami undang ke sini. Ayo bergabung kita sama-sama akan mengakhiri di atas panggung acara kita malam hari ini dengan nyanyi Salam Perpisahan. Dan pastinya kita juga berbahagia sekali karena partisipasi dari para hadirin di sini juga pastinya akan berarti banyak untuk adik-adik kita yang sedang menempuh dan juga untuk Gajah hutan Mada. kawasan dan tentunya konservasi. Untuk hutan kawasan pendidikan konservasi Kusnadi Harjasumantri. Kick off sudah dimulai pada saat ini dan akan secara resmi nanti diresmikan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 9 Desember 2012. Dan ini juga mungkin yang tertarik untuk bernostalgia kembali ke Jogja, nanti akan ada PJKA ya? PJKA. Pergi Jumat, pulang Jumat kembali Ahad. Jumat kembali Ahad. Nah, itu juga bersama-sama naik kereta api ke Jogja. Nah, ini pastinya juga bagus sekali ini dan akan seru sekali. Oke? Baik. Yang jelas kami berdua tidak akan menyanyi. Saya main icik-icik aja fals kok. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Sudah ada teksnya di sini. It's now or never. Ana basa asune ra?
saw you, in your smile tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need time is love. It's now or never. Come on, me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It is now or never. My love will be. It's now or never. Was Ada satu lagu lagi yang wajib kita nyanyikan. Himne Gajah Mada. Semuanya tetap berdiri. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Terima kasih teman semua. Sekali lagi terima kasih, acara kita sudah selesai, tapi kita akan menyerahkan beberapa kenang-kenangan buat para pengisi acara. Teman-teman panitia nyiapin. Mas Irfan Kristanto, Anda memberikan seluruh kenang-kenangan ini kepada setiap pengisi acara. Yang pertama, pada Ibu Marusia dan kawan-kawan. Bunga ini juga sumbangan dari Kagama.
dari Mbak Ami. Selanjutnya Mas Butet pasti ada. Butet sana. Asik. Selanjutnya ada Mas Duta dan Adam. Berikutnya kepada Mbak Diani. Kepada Krishna. Kepada Kristiawan. Kepada pianis kita, Mas Rinald. Masih ada berapa? Kemudian kepada yang sepanjang acara memandu acara kita, Mas Mayong dan Mbak Ami. Selanjutnya kepada yang mandegani acara di hari ini secara finansial dan juga hal yang lain, Bapak Budi Karya, Ketua Pengda Kagama DKI. Pulung panitia. Pulung itu duit. Terakhir pada Sekjen Agama, Bapak Budi Wignyo Sukanto. Dengan demikian, teman sekalian, acara konser amal, at least we do something, dalam kerangka Kagama Gus Green telah usai pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua pihak. Sampai ketemu lagi di Jogja tanggal 8 dan 9. Ya. Berangkat tanggal 7 Mas, jangan lupa. Berangkatnya tanggal 7, acara dimulai tanggal 8 sampai tanggal 9 kita pulang lagi ke Jakarta dan mulai nyambut gawe meneh. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.